Tips membangun channel YouTube agar viewers dan subscribe menaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh di Cirtas Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang tips cara membangun channel YouTube. Mungkin teman-teman para YouTuber pemula masih bingung ya tentang subscriber atau viewers yang monoton atau channel yang kurang berkembang. Nah teman-teman, penyebab dari subscriber monoton atau viewers monoton bisa jadi karena kita kurang optimal dalam pengaturan channel YouTube kita sendiri. Nah teman-teman yang mempunyai permasalahan seperti itu, yuk simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar informasinya tersampaikan secara detail. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas tips membangun channel YouTube agar channel YouTube kita cepat berkembang. Nah teman-teman, poin yang pertama yang harus kita pahami dalam membangun channel YouTube, di sini kita harus membuat tema terlebih dahulu sebelum kita akan membuat channel YouTube. Nah, di mana tema ini menurut saya sangat penting sekali ya teman-teman, karena tema ini akan mengarahkan para penonton untuk menonton video kita, dan juga ini mempermudah pihak YouTube untuk merekomendasikan video kita kepada para penonton. Nah teman-teman, untuk tema sendiri banyak sekali ya teman-teman bisa kita pilih. Dari mulai kita bisa membuat konten dengan tema tutorial, dengan tema sains, politik, religi, hiburan, edukasi, pembelajaran, dan lain sebagainya. Karena di sini kita tidak dibatasi dalam mengupload video atau konten dari pihak YouTube ya teman-teman. Yang terpenting di sini kita harus mematuhi pedoman dan kebijakan dari pihak YouTube sendiri. Nah, tetapi di sini kita usahakan buatlah konten channel kita itu satu tema. Artinya ketika kita membuat konten dengan tema tutorial, maka usahakan pula membuat tutorial untuk video-video selanjutnya. Karena itu akan membantu para penonton untuk terus menonton channel kita, untuk terus mengikuti perkembangan-perkembangan dari channel kita sendiri. Nah, poin yang kedua, di sini kita harus memperkuat branding channel kita. Nah, ini berhubungan dengan foto profil, dengan banner, dan juga dengan logo atau watermark di video kita. Nah, sebelumnya untuk ketiga hal ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Kalian boleh menontonnya di channel saya. Nah, dimana dari ketiga ini, dari foto profil, banner, dan juga video, watermark video, kita harus mendesain dari ketiganya, desain yang kohesif. Dan juga dari ketiganya kita harus memiliki keterkaitan ya teman-teman. Dimana foto profil harus berkaitan juga dengan foto banner, harus juga berkaitan dengan watermark di video. Karena tak bisa dipungkiri ya teman-teman, bisa juga ketiga hal ini akan membuat penonton tertarik untuk menonton video kita atau tertarik untuk melihat channel kita lebih jauh, dan bisa menarik para penonton untuk subscribe dan menonton video-video kita. Nah, jadi usahakan buatlah foto profil yang bagus, foto banner yang jelas, dan watermark yang unik. Nah, selanjutnya poin ketiga, di sini kita harus memilih tujuan dari konten kita. Apakah konten kita bertujuan untuk menghibur? Apakah konten kita bertujuan untuk berbagi tips atau cara? Apakah video kita bertujuan untuk
edukasi atau pembelajaran. Nah, poin ini juga sangat berhubungan dengan tema tadi ya teman-teman. Karena ketika kita sudah membuat tema, kita pasti ada tujuannya ya teman-teman. Ketika kita misalnya membuat tema hiburan, maka tujuan kita pun dalam membuat konten itu harus bisa menghibur para penonton yang menonton video kita. Nah, ketika kita konsisten dalam tujuan konten kita dan tujuan konten kita bisa tersampaikan secara optimal, maka penonton pun akan merasa puas dengan konten atau video kita. Sehingga di sini akan ada kemungkinan besar untuk para penonton untuk terus menonton video kita secara terus-menerus. Nah, poin selanjutnya ya teman-teman, tips dalam membangun channel YouTube, kita harus memilih target penonton. Nah, di sini pilihan target penonton bisa dikategorikan dalam jenis usia, jenis kelamin, ataupun dari jenis konten atau isi video kita. Nah, di sini kita bisa mengkategorikan ya teman-teman, apakah video kita ini dibuat untuk anak-anak atau orang dewasa, ataukah kita targetnya untuk para pelajar ataukah pada masyarakat umum. Nah, ini juga bertujuan dengan tema dan juga tujuan konten ya teman-teman, dimana ketika kita sudah menentukan tema, sudah menentukan tujuan, maka di situ kita akan memiliki tujuan untuk target penonton kita. Misalnya ketika kita temanya tutorial memasak, tujuan targetnya menyampaikan tips dan cara, dan dengan begitu pasti tujuan target penontonnya pun rata-rata pasti sebagian dari ibu-ibu. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita bisa merincikan terlebih dahulu dari isi konten kita. Kita membuat kontennya misalnya edukasi untuk anak-anak, tujuannya pasti untuk pembelajaran. Nah, pilih target penontonnya pun pasti untuk anak-anak juga. Nah, di sini untuk konten anak-anak pun kita harus mengoptimalkannya ya teman-teman. Meskipun dari pihak YouTube ada ketentuan khusus untuk konten anak-anak, tetapi ini tidak menjadi penghalang untuk kalian yang bergerak di konten yang berjenis anak-anak, karena ketika konten kalian tersampaikan tujuannya, tersampaikan target penontonnya, maka itu akan menjadi kemungkinan besar konten kalian akan memiliki penonton yang lebih banyak, mungkin begitu ya teman-teman. Nah, untuk poin selanjutnya, poin kelima, kita harus membuat rincian untuk video. Nah, dimana ini berhubungan dengan perincian dari proses syuting, proses rekaman, proses editing, dan juga proses upload videonya. Nah, untuk poin ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang persiapan dalam membuat konten atau video. Dari mulai kita harus mempersiapkan kamera, lighting, atau peralatan lainnya yang memadai untuk proses syuting. Dengan kita membuat perincian terlebih dahulu sebelum membuat video, maka kemungkinan besar video yang akan kita hasilkan pun akan lebih optimal dibanding ketika kita tidak merencanakan terlebih dahulu. Nah, di sini juga kita harus mempersiapkan pembawaan diri kita sendiri. Ini bertujuan bagi kalian yang memiliki konten yang bergerak di bidang vlog atau bercakap-cakap di depan kamera. Poin terakhir, tips cara membangun channel YouTube. Menurut versi saya, kita perlu mengetahui interaksi yang harus diperhatikan. Nah, ini juga menurut saya sangat penting ya teman-teman, dimana interaksi ini ketika kita membuat video, maka dalam video kita buatlah ajakan untuk para penonton like video kita, ajakan kepada para penonton untuk subscribe channel kita, ajakan untuk para penonton untuk menekan tombol lonceng di video kita, dan juga ajakan para penonton untuk
men-share atau membagikan video-video kita. Ini merupakan hal penting ya teman-teman, dimana kita bisa mengingatkan para penonton untuk subscribe dan mengikuti konten atau video yang ada di channel kita. Nah, selain itu, interaksi yang harus kita perhatikan juga interaksi dalam berkomentar, dimana kita juga harus perlu ya teman-teman memperhatikan komentar-komentar dari video-video kita, karena ketika ada kritik dan saran dari para penonton yang menonton video kita, maka itu akan menjadi motivasi untuk perkembangan channel kita sendiri, dimana para penonton pun akan menilai ketika video kita kurang bagus, maka itu akan bisa dijadikan sebagai perbaikan untuk konten atau video kita selanjutnya. Itulah beberapa tips membangun channel YouTube menurut versi saya. Bisa kita ulangi lagi ya teman-teman. Di poin pertama, kita harus membuat tema terlebih dahulu. Poin kedua, kita harus memperkuat branding channel YouTube kita. Yang ketiga, kita pilih tujuan dari konten kita. Yang keempat, kita pilih target penonton untuk video kita. Kelima, kita membuat rincian video yang akan kita upload. Yang keenam, mengetahui interaksi yang harus diperhatikan. Setelah kita melakukan tahap demi tahapnya, jangan lupa kita harus sering-sering melihat evaluasi dari konten atau video kita ya teman-teman. Karena di situ kita bisa mengevaluasi di mana ketika konten kita ada yang kurang bagus, artinya kurang menarik untuk ditonton, apakah video kita lebih banyak dislike. Nah, di situ kita bisa memperbaikinya dengan cara bisa merubah thumbnail atau merubah judul dari video atau konten kita. Nah, segitu saja video saya kali ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan teman-teman. Di sini saya juga masih dalam proses belajar. Mohon maaf kurang lebihnya jika ada kritik dan saran. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar karena itu sangat membantu bagi perkembangan channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Salam silaturahmi, salam sadayana, salam saduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.